Halo Karyo, apa kabar? Baik, halo. Ini sepertinya sedang sibuk mengajarkan apa nih? Ini mengajarkan tentang progresi akor. Progresi akord pada piano ya? Iya. Oke, pemirsa Info Kursus, jumpa lagi bersama sebuah tayangan kesayangan Anda yang selalu bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Apalagi kalau bukan Info Kursus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk lebih dekat mengenali keterampilan musik, yaitu yang akan membahas progres akord tadi. Nah, pemirsa, narasumber kita Karyo akan memberikan penjelasan yang sangat detail untuk progres akord ini, dan di sini sudah ada salah satu murid beliau juga dengan Rudy. Oke, pemirsa, langsung saja kita ulik kepada narasumber kita apa itu progres akord. Progres akord ini apa sih, Karyo? Progres akord itu perkembangan dari akord yang basic. Perkembangan dari akord yang basic. Jadi kan progres artinya kan bergerak. Bergerak. Nah, jadi bergeraknya akord ini bisa bermacam-macam. Jadi sudah istilahnya itu sudah dimodifikasi gitu dari lagu yang ada. Akord sendiri ini apa? Akord itu sendiri adalah kumpulan tiga nada yang dibunyikan secara langsung. Tiga nada yang dibunyikan secara langsung. Contoh. Secara bersamaan. Secara bersamaan. Contohnya seperti apa tuh? Kalau tiga ya, kalau dua bukan akord. Misalnya seperti ini. Oh, ini oke. akordnya. Ya, ini tiga nada nih, trinada. Trinada. Yaitu do, mi, sol. Nah. Ya. Tiga tuts yang ditekan ya? Nah, itu tadi chord mayor. Chord mayor. Kalau chord minornya? Minornya. Oke, dan kita nanti akan membahas jenis-jenisnya, kemudian cara-cara progresi akord tadi kepada semua pemirsa Info Kursus ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang seperti apa progres akord, untuk mempelajari ini, kesiapan apa yang harus dimiliki oleh orang yang ingin mempelajari progresi akord? Teori musiknya. Teori musik? Ya, jadi kalau saya boleh mulai dari awal, akord berasal dari tangan nada mayor ya. Nah, dari sini ada chord-chordnya. Jadi tuh misalnya kalau diginiin. Jadi masing-masing not tadi itu ada chord-chordnya. Masing-masing not tadi ada chord. Ada kumpulannya. Kalau boleh saya tulis, boleh? Boleh, kita tulis dulu. Pemirsa Info Kursus, simak baik-baik. Kali ini Karyo akan menjelaskan dengan menggunakan media papan tulis. Plus juga Anda akan mendapatkan contoh lewat piano ini bersama dengan salah satu muridnya, Rudy. Chord-chord yang harus dikuasai dalam untuk mengembangkan akor. Ya. Ini basicnya. Iya, ini chord-chordnya. Nah, di sini yang paling penting adalah chord yang mayor, dominan. Sorry, ini bukan mayor, tapi ini namanya G dominan ya. G dominan. Atau G dominan 7 namanya. Nah, jadi yang paling penting di sini chordnya adalah salah. Yang paling penting sini chordnya adalah mayor, dominan. Mayor, dominan. Terus minor. Terus ada chord namanya minor 7, min 5. Ya. Jadi chordnya yang ini, terus yang ini, terus ini, sama ini. Nah, itu. Ini base pattern dari progresi akord yang harus dikuasai. Ya, ada kok dari 7 ini yang paling penting adalah mayor, dominan, minor dan minor 7. Yang paling penting untuk untuk sebuah komposisi, sebuah lagu. Ya. Boleh kita kasih satu. Oke, seperti tadi kan Rudy kan main ini ya, main lagu balonku ya. Tahan dulu,
Pemirsa info kursus yang ada di rumah, dari mendengarkan dentingan yang dimainkan oleh Karyo saja tadi membuat Anda pasti ingin mengulik lebih jauh tentang perpindahan chord tadi, yaitu progresi akord yang menjadi fokus kita hari ini di info kursus. Nah, Anda jangan kemana-mana karena penjelasan dari Karyo akan kembali sesaat lagi. Tetap di info kursus. Pemirsa, masih di info kursus dan bersama narasumber kita Kak Rio Moreno, yang kali ini kita akan membahas tentang progresi akord. Nah, tadi terpotong di lagu Balonku yang sedang dimainkan. Boleh kita ulangi, Kak? Boleh. Nah. Boleh. Apa yang mau Karyo sampaikan ke pemirsa info kursus dengan diawali oleh lagu Balonku ini? Seperti ini basic ya? Iya, ini lagu sederhana boleh dibilang, tapi di sini bisa diterapkan yang namanya progresi akor ya. Jadi dalam memainkan lagu Balonku, saya hanya menggunakan chord mayor dan dominan, ya. Tapi dari pengetahuan tentang progresi akord bisa berkembang bunyinya. Bunyinya? Iya. Namanya juga progres kan ya. Jadi progres itu artinya kan bergerak, berkembang ya. Jadi bisa seperti ini bunyinya. Lagu Balonku menjadi lebih spesial, pemirsa, dengan progresi tadi ya. Iya. No, apa yang harus dijadikan sebuah bekal atau persiapan terhadap penguasaan basic mungkin sebelum mulai mengembangkan progresi akord ini, Karyo? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di papan tulis, ada chord-chord yang berasal dari tangan nada ya. Ya, jadi kan tadi. Ini susunannya berubah, jadi udah bukan do re mi fa sol la si do lagi, tapi menjadi 1 4 7 3 6 2 5 1. Oke. Jadi bukan ini kan, kalau ini kan 1 2 3 4 5 6 7 1 kan, tapi jadi. Nah, jadi kalau saya boleh tulis, Oke. Ini jadi 1, ini 4. Jadi jaraknya ini jaraknya semua 4 4 4 nih. Ini namanya kelipatan 4. Ini namanya interval fourth namanya. Interval. Atau fourth interval. Jadi berjarak 4 gitu. Interval artinya kan jarak nada satu ke nada yang lain gitu. Nah, ini sekarang dirubah menjadi 4 4 4. Jadi sekarang 3, terus 6, terus 2, terus 5 dan 1. Nah, sekarang tinggal masukkan chord-chordnya. C, berarti yang keempat adalah F, yang ketujuh adalah B, minor 7, ini 5 ya. Ini, yang ketiga adalah E minor, yang keenam A minor, terus ini D minor, G, terus ini C. Sorry. Oke, ya gitu. Nah, inilah yang muncul ya. Nah, ini kalau dalam pelajaran basic ini harus dikuasai dalam 12 kunci. Dikuasai dalam 12 kunci. Iya, nggak kurang nggak lebih. Nggak kurang nggak lebih, nggak boleh kita tawar ya. Kalau kurang bisa cek toko sebelah. Oke. Oke. Nah, sekarang saya bunyikan ya, Oke. supaya ini kan keren. Jadi ini
anggap aja ini chordnya semua udah chord 7 ya. Kalau tadi kan chord do mi sol itu berarti 1 3 5. Nah, sekarang kalau mayor 7 berarti ada chord yang nada ketujuhnya, do mi sol si. Nah, ini. Nah, semua chordnya jadi 7 semua. Jadi bunyinya seperti ini. C. Yang membuat saya ingin bertanya, ini interval, fourth interval. 1 ke 4 oke, 4 ke 7 oke. Kenapa 7 ke 3 oke? Nah, dari sini 3 ke 6. Iya. Ini dihitung aja di sini. Tuh 2 3, tuh 2 3 4. Oke. 6. Ya, terus hitung lagi 1 2 3 4 ketemu 2. Hitung lagi 4 lagi 1 2 3 4 ketemu 5. Terus hitung lagi tuh 2 3 4 ketemu 1. Oke. Gitu. Belajar kita semakin seru, pemirsa Info Kursus. Kak Rio tahan dulu rahasia dan kunci suksesnya bermain piano dengan mengembangkan progresi akord tadi. Pemirsa Info Kursus, Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih seru lagi hanya di Info Kursus. Kembali bersama Info Kursus dan masih bersama narasumber kita Kak Rio Moreno. Kita lanjutkan rasa penasaran kita dengan segudang jawaban dari narasumber kita. Kak Rio, sebenarnya yang sudah ditulis ini, yang tadi saya pertanyakan, dan saya yakin juga pemirsa Info Kursus bertanya-tanya, ini sebenarnya apa? Ini sebetulnya adalah family chord ini. Family chord? Iya, jadi gini, asalnya kan dari sini ya, dari tangan nada ya, keluar chord-chordnya semua. Terus dirubah menjadi berjarak 4. Nah, ini saya sebut adalah keluarganya chord. Jadi ketika ada lagu yang main dengan nada dasar C ya, pasti chord-chordnya akan mengikuti nih. Oke. Iya. Udah bisa ditebak itu. Sudah pasti seperti itu. So kita katakan ini berarti rumus ya? Rumus, seperti ini rumus. Pakem ini. Iya. Okay. Saya mempelajari lagu-lagu kontemporer, jazz kontemporer gitu ya. Lagu-lagunya itu tidak keluar dari sini rumus-rumusnya. Chord-chord yang ada gitu. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Misalnya kayak lagu lama nih ya. Kayak lagu Blue Moon gitu ya, misalnya. Coba dengar di belakang ya. Nah, ini 3 6 2 5 1. Nah, itu. Hampir semua lagu seperti ini. Oke. Iya. Hampir semua patternnya seperti itu. Iya. Atau misal lagu LOVE gitu ya. Tahu kan ya? Tahu. Itu muternya pasti selalu gitu. Tiga, 6, 2, 5, 1. Nah itu. Okay. Jadi siapapun yang sudah belajar teori ini, dia nanti untuk mempelajari sebuah lagu itu udah nggak terlalu susah lagi. Karena progresi akor yang ada ya itu akan cepat sekali ketangkep.
Gitu. Kan sekarang kita kan membahas tentang progresi akor ya. Nah, ini adalah rumusnya. Dasarnya kita harus kuasai ini, kemudian kita bisa kembangkan di lagu. Maka lagu itu nanti akan berkembang progresi akornya. Oke. Itu. Kita langsung mengembangkan semua itu. Karena saya udah penasaran banget lihat dari cara bermainnya tadi, apa yang mau kita kembangkan sekarang terlebih dahulu. Ya, oke. Tadi saya bahas lagi tentang balonku ya. Dari apa namanya harmoni yang basic ya. Standar. Ini kan tarada tedada 5 1 4 1 5. Nah, sekarang dengan adanya apa namanya rumus ini kita bisa kembangkan. Ini 3 6 2 5 1 gitu. 3 6 2 5 1. Nah, itu. Ada satu mode lagi nggak? Ya? Ada satu model lagi nggak pengembangannya balonku selain 2 tadi? Bisa aja. Bisa aja. Bisa. Tetap di 4 interval tadi. Lebih berkembang lagi. Ini karena ini hal yang apa? Ini materi yang basic. Ini. Materi yang basic ya. Banyak yang bisa lebih jelimet lagi dan lebih seru lagi didengerin. Bisa, misalnya. Rumusnya apa? Ini udah apa namanya? Ini sudah mengambil yang namanya istilahnya itu saya lupa gitu. Passing chord. Passing chord. Dia lompat-lompat ngelewatin chord-chord yang lain atau gimana? Iya, dia ambil jarak setengah yang mau chord berikutnya. Gitu. Jadi setelah 3 dia nggak 6. Tapi dia ngambilnya 3 terus 3-nya turun setengah. Nah, gitu. Tahan dulu Kak Rio. Pemirsa Info Kursus, pengembangan yang akan disampaikan oleh narasumber kita masih banyak. Kita akan sambung di momen selanjutnya. Anda jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih di Info Kursus bersama saya Rinanda dan narasumber kita Kak Rio Moreno. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa ada kelanjutan dari serunya belajar kita tadi. Nah Kak, sebenarnya dari semua yang sudah Kak Rio contohkan tadi itu sudah mencakup pengembangan progres akord. Nah sebenarnya intisari dari semua ini apa nih? Dari intisari dari pelajaran pengembangan progresi akor ya, yang paling penting adalah akhirnya dari sini ya, dari susunan yang 4 tadi interval, kita temukan progres yang terakhir. Nah, progres yang terakhir. Ini 251 ya. 251. Ini bukan batalion ya, bukan? Bukan. Berarti ini minor 7, ini 7, ini mayor 7. Jadi kalau misalnya dari C berarti ini adalah D minor 7. Ini G7, ini C mayor 7. Nah, semua lagu-lagu itu bermuara di progresi 251 ini. Ya, ini namanya 251 mayor. Karena satunya do-nya itu mayor, chord mayor. Gitu. Seperti ini bunyinya nih. 251 mayor. Nah, ini ya. 251. Semua lagu bermuara di sini. Iya. Penggunaan dari progresi akord ini tepatnya untuk apa? Untuk aransemen. Aransemen. Ya, untuk aransemen. Terus? Ya, terus untuk kepentingan permainan solo, pengembangan permainan solo. Oke. Ya, kalau misalnya pianis gitu bermain solo, ya
asik banget kalau dia pakai progresi akord gitu. Oke, jadi catatan penting kita adalah progresi akord ini tepat sekali penggunaannya untuk aransemen, bermain atau show untuk solo ya, pianis solo itu tadi. Atau juga ya aransemen apapun ya, orkestra gitu. Bisa ya. Tipsnya apa nih Kak untuk bisa mudah dan indah memainkan ini? Yang penting niat. Niat untuk apa tuh? Untuk ngapalin ya? Sebetulnya kalau belajar musik itu jangan pernah berpikir untuk menghafal. Jangan pernah berpikir untuk menghafal. Okay. Jangan. Jadi berlatih itu yang penting adalah menemukan cara berlatih yang benar, terus berlatihlah dengan teratur. Rutin. Gitu. Rutin. Jadi karena begini, gerakan-gerakan dalam latihan bermusik itu akan direkam di otak kiri. Yap. Itu kan otak kiri itu kan bagian dari imajinasi. Dia akan kayak matematika dan hafalan matematik dan pola-pola. Iya. Nah, otak kanan itu kan kreativitasnya keluarnya. Jadi gerakan-gerakan itu akan terekam di otak kiri. Jadi ketika udah lancar, maka dia akan hafal. Kita nggak perlu konsentrasi untuk jangan sampai lupa, tapi automatically otak akan record semua itu. Otak kiri tepatnya ya. Itu tips-tipsnya. Dan kalau berpikirnya udah banyak banget emang hafalnya gitu ya, itu udah beban nanti. Kita sudah menebar energi negatif sendiri ya. Jadi kalau dalam berlatih, karena begini, dalam musik itu saat kita berlatih ya kita harus menggunakan otak. Ya, tapi ketika bermain kita menggunakan hati. Berlatih menggunakan otak, bermain menggunakan hati. Iya, jangan dibalik. Latihan pakai hati. Latihan pakai hati itu yang ada ntar ngedumel. Karena kok susah ya, kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misal seperti itu, yang ada nanti malah putus asa. Kayaknya seolah-olah nggak bisa-bisa, padahal dia sedang berprogres tuh, sedang proses. Ya. Nah, kalau main juga jangan mikir. Mana ada main musik mikir kan, kalau di panggung kan, orang bilang kan musik kan ekspresi jiwa kan. Nah, tapi jiwanya diisi dulu dengan knowledge, dengan pengetahuan. Begitu, baru mengendap. Dengan proses latihan baru dikeluarin. Gitu. Bermain menggunakan hati, berlatih menggunakan otak. Iya. Nah, kalau melatih berarti menggunakan otak dan hati. Ya. Bisa. Sebelum kita akhiri info kursus kali ini, boleh saya minta sedikit lagi sampling tadi progresi akord yang sudah dimainkan oleh Kak Rio? Boleh. Oke pemirsa info kursus, demikian pembelajaran kita kali ini untuk progresi akord. Kak Rio, terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali pengetahuan, tambah lagi ilmu untuk pemirsa info kursus dan juga untuk saya tentang progresi akord kali ini. Sukses terus untuk Kak Rio, sampai jumpa di momen yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, demikianlah pembelajaran kita untuk keterampilan musik kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan info kursus. Bagi Anda yang berminat dan ingin memperdalam keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode info kursus yang akan datang. Salam info kursus.